Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Murid Kristus yang Melayani. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Murid Kristus yang Melayani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada umumnya kata murid dapat diartikan sebagai orang yang menerima ajaran dari seorang guru. Pengertian ini seringkali membatasi pemahaman kita tentang konsep bahwa pengikut Kristus atau orang Kristen adalah murid Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akibatnya sebagian murid Kristus, kita bisa membaca, atau orang Kristen yang hanya mau tunduk mendengar khotbah saja tanpa melakukan tugas pelayanannya. Di pihak lain juga ada murid Kristus yang, dalam tanda kutip saya menggunakannya, malas belajar karena merasa kepalanya sudah capek belajar atau berpikir. Namun juga ada juga murid yang malas melayani dengan kedok low profile. Orang demikian biasanya sering berkata, saya tidak mau jadi orang Kristen yang fanatik. Saya tidak mau neko-neko. Saya mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ini pemahaman yang salah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Bagi Tuhan Yesus, seorang murid bukan hanya seorang yang menerima ajaran. Seorang murid
ialah seorang yang juga mengikuti teladan gurunya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus selesai mencuci kaki para murid-Nya, ia berkata, "Jadi, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kalimat tersebut terkandung sebuah filosofi yang dalam tentang arti seorang murid Kristus. Yang pertama, seorang murid Kristus harus belajar dari seluruh keberadaan Kristus, baik ajarannya maupun teladan kehidupannya. Yang kedua, seorang murid Kristus adalah seorang yang melayani sesama dan melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belajar dan melayani ialah dua unsur yang tidak boleh tidak ada dalam kehidupan orang yang menyandang status sebagai murid Kristus. Oleh sebab itu, bila hari ini saya dan saudara adalah seorang yang banyak belajar namun tidak pernah melayani, maka status kita sebagai seorang murid perlu dipertanyakan. Sebaliknya, bila saya dan saudara banyak melayani namun tidak pernah belajar, maka status kita sebagai seorang murid Kristus juga perlu dipertanyakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah, sudahkah saya dan saudara menjadi murid Kristus yang belajar dan juga melayani? Jika belum, secara perintah Tuhan kita harus memulainya. Dan segeralah, karena saya dan saudara adalah murid Kristus yang bukan saja belajar, tetapi juga harus melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah membaca merenungkannya. Oleh pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu, Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesembuhan bagi mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka, oh Tuhan, Engkau hadir memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.